Pada metode ini, yang diutamakan sebenarnya adalah upaya untuk melepaskan keterikatan kita pada dimensi jiwa. Sayangnya, hanya dengan keinginan yang kuat dan menjalankan laku-laku spiritual bukanlah jaminan. Atau dengan kata lain, kalian belum mengizinkan kesadaran itu terjadi. Dan itulah bagian sulit yang kumaksud. Aku tidak mau membagikan sesuatu yang hanya aku dapat dari buku-buku, yang bukan dari pengalamanku ataupun intuisiku. Untuk mengasah intuisi, menutrisi cakra, juga memancing kundalini, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesadaran. Sobat bijak, dalam hampir setiap bacaan ataupun perbincangan soal spiritual, terutama pada bagian teknik meditasi, sudah seringkali dibahas tentang istilah menjadi saksi. Iya kan? Dan kurang lebihnya, para penulis dan penutur kerohanian itu menjelaskan bahwa menjadi saksi adalah dengan mengabaikan pikiran-pikiran yang bermunculan dan menempatkan diri sebagai seorang penonton, atau menganggap pikiran-pikiran itu seolah iklan yang sedang lewat. Lalu mereka juga menganjurkan agar tidak terhanyut oleh pikiran-pikiran itu, apalagi sampai terbawa perasaan. Bukankah begitu? Ya, memang begitulah salah satu cara untuk melatih diri agar tidak terdistorsi oleh dimensi-dimensi kesadaran yang lebih rendah. Yang mana pada metode ini, yang diutamakan sebenarnya adalah upaya untuk melepaskan keterikatan kita pada dimensi jiwa. Karena pada dimensi inilah kecerdasan-kecerdasan kita menjalankan aktivitasnya, mengelola karma wasana kita, sehingga menimbulkan kecenderungan tertentu terhadap pola pikir dan perasaan kita. Maka dengan kita mampu senantiasa mengabaikan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan itu, lambat laun, sedikit demi sedikit, kita pun akan memiliki kemampuan untuk menjaga jarak dengan karma wasana yang mengikat kita pada samsara. Sobat bijak, bagi yang masih asing dengan istilah karma wasana dan samsara, pengertian dan penjelasan singkatnya bisa kalian temukan pada kontenku yang sebelumnya. Sobat bijak, ketahuilah, selama seseorang masih melihat dirinya sebagai badan, itu artinya ia masih terikat dalam kesadaran jasmani. Tapi kalau di sisi lain, ia juga sudah tidak terikat atau tak terusik oleh gejolak mental dan intelektualnya, lalu persepsinya juga sudah lebih sensitif terhadap dimensi-dimensi non-fisikal, serta memahami dimensi-dimensi itu secara intuitif, sehingga ia pun menjadi bijaksana, maka orang yang seperti itu bisa disebut mengalami kesadaran rohani, tapi belum mengalami kesadaran murni. Lalu, bagaimana caranya untuk mencapai kesadaran murni? Sobat bijak, pahamilah bahwa kesadaran bukan sesuatu yang bisa dicapai, melainkan untuk dialami. Dan ini adalah tentang menjadi diri yang sejati. Hanya saja, untuk mengalami dan menjadi diri yang sejati itu bisa dibilang sulit, tapi juga bisa dibilang mudah. Bagian sulitnya tentu adalah penerapannya. Tapi bagian mudahnya adalah karena cara yang diperlukan sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu hanya dengan membuka diri. Atau dengan kata lain, kalian hanya perlu mengizinkannya untuk terjadi. Tapi kata mengizinkan di sini bukanlah sebuah kata dalam pengertian yang sederhana. Kalian mungkin merasa sangat penasaran dengan pengalaman akan kesadaran murni ini, khususnya yang sudah lama menjadi seorang pembaca, pendengar, penggemar, ataupun penekun laku-laku spiritual. Tapi sampai sekarang pun masih merasa belum ada transformasi yang signifikan. Kalian pasti juga ingin sekali mengalami apa yang dimaksud sebagai diri sejati. Sayangnya, hanya dengan keinginan yang kuat dan menjalankan laku-laku spiritual bukanlah jaminan. Selama kalian masih belum mau melepaskan genggaman kalian terhadap identitas, watak, hasrat, hubungan, selera, kegemaran, gagasan, cita-cita, dan segala nuansa lainnya yang membuai kesadaran kalian pada dimensi jiwa dan raga, itu artinya kalian secara tidak langsung masih belum terbuka pada dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain,
kalian belum mengizinkan kesadaran itu terjadi. Dan itulah bagian sulit yang kumaksud, yaitu melepaskan diri dari keterbuaian oleh nuansa jiwa dan raga untuk secara utuh mengalami kesadaran yang tanpa distorsi, yaitu kesadaran murni. Sobat bijak, meskipun itu tidaklah mudah, tapi aku yakin kalian juga adalah orang-orang yang pantang menyerah, karena pengalaman ini terlalu indah dan terlalu luar biasa untuk dilewatkan. Aku tidak bilang kalau aku sudah mengalaminya 100%. Tapi ketahuilah, mencicipinya saja, kalian juga akan menyadari bahwa tiada kesenangan apapun di dunia fana ini yang bisa dibandingkan dengan kenikmatan mengalami kesadaran itu. Tapi ini bukanlah tentang pergi ke suatu tempat atau memperoleh sesuatu yang dahsyat dan hebat. Ini adalah tentang menyelami dan menyadari diri. Ini juga bukan tentang situasi dan kondisi nuansa kehidupan yang tiba-tiba akan berubah menjadi serba mudah. Ini adalah tentang keadaan diri yang tidak lagi terusik oleh segala bentuk drama, intrik, dan polemik yang terjadi, meskipun secara jiwa dan raga kita terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, ini adalah tentang terbebas dari rasa kecewa ataupun menderita oleh kemelut nuansa jiwa dan raga. Dan itu baru karena mencicipinya saja. Bagaimana kalau sudah mutlak mengalaminya? Karena itulah, aku jadi makin tekun menjalankan sadana-sadanaku. Karena aku tahu, itu tidak akan sia-sia. Tapi maaf, aku tidak bisa bercerita lebih jauh tentang pengalaman akan kesadaran murni itu. Karena aku tidak mau jadi pembual dengan menceritakan hal-hal yang masih belum aku alami, atau setidaknya yang secara intuitif aku ketahui. Aku tidak mau membagikan sesuatu yang hanya aku dapat dari buku-buku, yang bukan dari pengalamanku ataupun intuisiku. Sobat bijak, ketahuilah, apapun yang aku bagikan melalui channel ini, baik yang dalam bentuk video panjang, video pendek, ataupun yang dalam bentuk kutipan-kutipan, yang semua itu kalau kalian cermati, sebenarnya berisikan petunjuk untuk mengasah intuisi, menutrisi cakra, juga memancing kundalini, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesadaran. Dan semakin ke depan, pastinya akan makin aku perjelas lagi melalui konten-konten berikutnya. Sementara ini, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.